Baik, kita mulai acara pada malam ini ya. Sharing aja sebenarnya sih terkait dengan banyak hal ya. Jadi kalau kita sebagai pengelola jurnal itu pasti menemukan persoalan-persoalan sebagaimana yang saya tuliskan di poster ya. Saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan em, janji saya ya pada teman-teman di grup ya, pada waktu itu memang kita sempat diskusi banyak ya terkait dengan persoalan ini dan pada malam ini em, saya luangkan waktu dan tim saya ya untuk membahas terkait dengan persoalan-persoalan yang sering terjadi ya. Jadi jurnal-jurnal yang Bapak Ibu kelola itu akhir-akhir ini ya itu mengalami serangan malware ya, dan itu sebenarnya juga sejak tahun lalu ya, dan sekarang masih masih berlanjut terus. Terus yang kedua, email OJS-nya itu. Nah, email OJS mati itu berkaitan dengan versi OJS-nya ya. Jadi informasi beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah disampaikan oleh pihak PKP bahwa tidak ada dukungan lagi ke OJS 2 gitu, sehingga OJS 2 kalau mau pasang email itu pakai email yang resmi ya, seperti itu. Nah, yang paling sering lagi itu jurnalnya tidak terindeks Google Scholar. Nah, ini karena permintaan dari penulis ya, minta bahwa jurnal saya kok artikel saya kok tidak ada di Google Scholar ya. Ini sering terjadi seperti itu dan itu cukup merepotkan kita ya sebagai pengolah jurnal. Nah, ini juga banyak faktor ya yang nanti juga bisa di spill-spill ya sama Mas Indaka. Di sini ada Mas Indaka, tim saya ya yang ngebantuin saya nge-backup jurnal-jurnal yang ada di PubMedia. Terus berikutnya Copernicus ya. Jadi Copernicus ini indeksasi yang unik ya. Kenapa saya bilang unik? Jadi indeksasi yang digemari oleh kita sebagai pengolah jurnal yang ada di Indonesia, tapi dalam tanda petik tidak disukai oleh DOAJ maupun PKP gitu. Nah, PKP sudah menyatakan bahwa Copernicus ini indeksasi yang misleading ya. DOAJ pun demikian. Kalau jurnal kita itu sudah menampilkan jurnal apa namanya indeksasi logo Copernicus itu DOAJ langsung auto tidak menerima gitu. Nah, ini unik sekali. Tapi banyak jurnal-jurnal kita yang pengen masuk ke sana, pengen masuk ke Copernicus, pengen terindeks di sana gitu. Nah, setelah ditelusuri bahwa ternyata memang apa namanya ada ketentuan bahwa jurnal kalau sudah masuk Copernicus sudah dianggap sebagai jurnal internasional dan apa namanya poinnya tinggi ya ketika mengajukan eh, untuk kepentingan dosen seperti itu. Nah, sebagai pembuka demikian ya. Selanjutnya di sini ada Mas Indaka ya, Mas Indaka Barodi. Nah, ini beliau IT support kami yang di PubMedia ya, dan sering bantu juga ya di apa namanya di jurnal-jurnal yang em, sering kena ini ya, sering kena malware gitu dan emailnya juga kadang mati, kadang hidup gitu. Terus ada juga Google Scholar-nya tidak terindeks itu ternyata memang sudah diinventarisir ya oleh Mas Indaka, penyebab-penyebabnya ya atau apa namanya eh, indikasi-indikasi kenapa jurnal bisa seperti itu. Nah, silakan langsung ke Mas Indaka dan Bapak Ibu ini terbuka ya buat diskusi ngobrol. Bapak Ibu saya kira kalau punya pengalaman yang lebih banyak nanti daripada apa yang sudah disampaikan oleh apa namanya saya dan Mas Indaka
silahkan disampaikan ya, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing pengalaman ya. Ternyata pengalaman Bapak Ibu ada yang lain nih, maka bisa disampaikan saja ya, karena ruang ini terbuka untuk kita bisa berbagi ilmu ya. Kepada Mas Indah. Baik, terima kasih, Pak Andri Putra Krismawan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah, bergabung di acara sharing session bersama Pak Andri Putra Krismawan dan di sini saya sebagai, pemateri atau mungkin narasumber ya terkait dengan, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada OJS. Sebelumnya mohon izin untuk share screen, saya ingin menyampaikan materi. Jadi nanti biar ada arah pembahasan kita soal OJS yang sering kena malware ini. Oke, baik, oke, baik. Oke, jadi ini sebenarnya materi eee, yang saya yang saya buat ketika ditugaskan untuk mengisi materi juga di salah satu instansi pemerintah yaitu Bapeda Cilacap beberapa hari yang lalu. Kemudian Pak Andri, kebetulan hari ini pagi ini mengajak saya untuk, bergabung pada Zoom malam hari ini untuk menyampaikan sedikit materi soal malware OJS. Baik, di sini saya menyampaikan materi yaitu kerentanan OJS dan solusi permasalahannya Bapak Ibu. Jadi di sini, banyak sekali request dari Bapak Ibu pengguna jurnal atau mungkin IT jurnal terkait dengan permasalahan-permasalahan OJS mereka yang sering kena malware. Di sini perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Indaka Barodi, panggilan saya Indaka, kalau di perusahaan panggilan saya Mas Indaka. Oke, jadi di sini saya sebagai yang pertama Direktur Teknologi Informasi PT Pamedia Digital Science yang yang dipimpin oleh Pak Andri Putra Kesmawan. Kemudian saya juga ditugaskan sebagai Direktur Jurnal Support. Jadi, selain jadi Direktur TI Pamedia Digital Science, saya juga, ditugaskan menjadi Direktur Jurnal Support, yaitu perusahaan, bawah subholding-nya PT Pamedia Digital Science. Kemudian saya juga menjadi instruktur LPK Jurnal Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya pernah mengikuti acara diklat atau bootcamp mungkin, setidaknya pernah ketemu sama saya entah itu melalui daring atau luring. Kemudian yang terbaru Bapak Ibu, saya juga ditugaskan sebagai IT Assistant di ASEAN Institute di UGM, jadi ASEAN Institute of Disaster Health Management. Oke, jadi, sebenarnya sharing session terkait dengan malware ini bertujuan apa sih? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran terhadap ancaman cyber di OJS Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yaitu tentu saja memberikan solusi praktis mungkin untuk pengelola dan, pimpinan. Nah, kita sedikit flashback lagi apa itu OJS, ya. OJS merupakan suatu sistem manajemen jurnal ilmiah, bukan sistem manajemen, e-commerce ya Bapak Ibu, jangan salah. Jadi OJS ini hanya dirancang untuk, eee, apa, jadi ya OJS ini hanya dirancang untuk manajemen jurnal-jurnal dan artikel ilmiah. Nah, OJS ini juga banyak sekali digunakan oleh, ribuan institusi pendidikan dan tentunya, instansi pemerintahan. Karena OJS ini yang sifatnya gratis, kemudian nggak perlu bayar ya kalau gratis, kemudian juga open source, jadi siapa aja boleh ngoprek OJS-nya. Nah, faktanya adalah di Indonesia, jurnal itu memakai OJS Bapak Ibu. Ini data dari PKP di tahun 2023. Jadi di awal tahun 2024 saya sempat ketemu dengan salah satu, eee, orang PKP. Jadi mereka juga terkejut ternyata 70% lebih jurnal di Indonesia itu memakai OJS. Ini data di tahun 2023. 2024, 2025 bisa lebih lagi, mungkin bisa 75, bahkan mungkin bisa sampai 80 seiring dengan, meningkatnya istilahnya jurnal-jurnal yang baru. Nah, kemudian, OJS ini juga menjadi target menarik karena banyak digunakan ya kan, banyak digunakan kemudian, istilahnya, banyak yang digunakan gratis. Jadi OJS ini jadi suatu target menarik Bapak Ibu. Jadi
target menarik bagi para peretas atau hacker ya dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena OJS ini yang pertama banyak sekali data penting yang ada di OJS, data user, data email, data pribadi itu, kemudian data artikel, data terbitan itu semuanya ada di OJS. Jadi hacker ini tertarik istilahnya untuk menyerang misalnya web jurnal-jurnal Bapak Ibu atau jurnal-jurnal kita sekalian ini. Kemudian OJS ini ya yang saya lihat di luar sana, OJS ini sering dikelola oleh orang non teknis Bapak Ibu. Jadi orang yang mungkin bukan faknya ya, misalnya di IT misalnya, di IT ini banyak orang yang masih kesulitan Bapak Ibu, sepengalaman saya masih banyak yang kesulitan dalam mengelola hal teknis terkait OJS, misalnya backup data atau mungkin upgrade OJS, atau bahkan mungkin cuma mengamankan itu aja, mengamankan OJS itu mereka masih banyak yang kesulitan dan minta bantuan ke jurnal support, ke saya terutama. Kemudian keamanan ini sering diabaikan karena dikelola oleh orang non teknis, otomatis keamanan sering diabaikan. Bisa jadi dari segi servernya atau mungkin dari segi keamanan akunnya sendiri. Kemudian nih tren serangan cyber OJS itu yang terbaru seperti ini Bapak Ibu. Jadi, mungkin ini mohon maaf ya, ini saya tunjukkan kalau misalnya ada yang dari Unias ter kemarin ini si Unias ini sempat meminta bantuan ke jurnal support terkait dengan OJS-nya tiba-tiba error. Nah, setelah saya cek, ternyata si OJS Unias ini, saya cek di Google ternyata banyak sekali link-link judi online seperti ini. Jadi tren serangan yang, lagi trending ya untuk tahun 2025 ini, eee, judi online. Dan tren serangan seperti ini, kalau dulu mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun ke belakang, mungkin serangan secara frontal, jadi langsung ketahuan serangannya. Kalau 2025 sekarang tidak Bapak Ibu. Jadi mereka ini, si penyerang ini menyusupkan link judi online-nya tidak di halaman beranda OJS-nya, tapi di halaman lain. Misalnya halaman yang istilahnya tidak sering diakses gitu. Jadi atau mungkin mereka malah membuat halaman sendiri untuk meletakkan link judi online-nya, kemudian mereka secara brutal melakukan istilahnya DDoS ya, atau mungkin serangan traffic ke link yang sudah mereka buat, link judi online agar pencarian di Google-nya itu naik, menggunakan teknik yang namanya black hat SEO namanya. Nah, itu yang sering terjadi di tahun 2025 ini, atau setidaknya sekitar 2 tahun ke belakang. Nah, sebenarnya apa sih, malware judi online dan rootkit itu sebenarnya? Jadi si judi online itu tujuannya agar, si hacker itu bisa mengubah web OJS kita menjadi tempat promosi judi online yang secara hukum ini tentu saja ilegal Bapak Ibu. Kemudian si rootkit ini juga istilahnya menyamarkan diri sebagai proses atau bagian dari sistem. Jadi rootkit ini lebih tepatnya sebagai penyusup yang ingin, istilahnya mensabotase OJS kita. Nah, itu semua kenapa mereka kok secara brutal atau mungkin sekarang lagi trending ya, ya karena OJS kita sendiri yang keamanannya kurang diperhatikan Bapak Ibu. Terlepas dari mereka mungkin ya, mungkin ada dekengannya misalnya, ada backing-annya ya mungkin ya, atau mungkin, tergiur dengan, istilahnya material lah yang sifatnya material seperti uang itu, tapi kan itu urusan mereka ya. Tapi kalau urusan kita yaitu, bagaimana si OJS ini, bisa aman terhadap serangan-serangan seperti itu. Jadi intinya si hacker ini kenapa tertarik karena dari keamanan OJS yang kita kelola ini masih lemah. Nah, kemudian apa sih yang salah? Kenapa kok, sampai sistem kita itu tidak aman sehingga, eee, mudah diserang oleh si hacker ini? Apa sih yang salah sebenarnya? Nah, jadi di OJS kita ini, OJS yang kita kelola ini, yang kita miliki ini ada beberapa titik lemah Bapak Ibu. Apa yang pertama? Nah, ini salah satu contoh yang paling banyak yang saya temukan selama saya bertugas membersihkan malware di puluhan jurnal-jurnal universitas yang ada di Indonesia. Jadi password admin OJS ini terlalu sederhana Bapak Ibu. Bayangkan password admin OJS yang terlalu sederhana itu sama saja meninggalkan kunci gembok kita di depan rumah, di luar rumah, seperti itu. Jadi meskipun kita kunci, tapi si malingnya dengan mudah bisa menemukan kuncinya karena, kita tidak amankan kuncinya. Nah, seperti itu ibaratnya. Nah, selain itu, ini juga sering terjadi, yaitu upload plugin sembarangan. Nah, kalau di OJS itu sebenarnya sudah ada
tempat untuk menginstal plugin yang secara resmi, yang secara dari OJS itu sudah diverifikasi, yaitu lewat plugin gallery. Nah, kalau di situ sejauh ini belum ada kendala terkait dengan keamanan. Nah, tapi beda cerita karena OJS ini open source ya, jadi siapa saja bisa mengupload plugin sembarangan, bisa mengoprek sembarangan. Nah, ini mungkin ya karena OJS ini ada fitur buat upload plugin atau side load ya kalau di bahasa IT-nya. Jadi si pengelola jurnal ini asal-asalan mengupload plugin sembarangan, dan yang lebih parah ternyata tidak dicek apakah isinya mencurigakan atau tidak, karena OJS ini selama ini tidak punya filter untuk menyeken lah istilahnya atau memindai plugin yang diupload apakah sudah aman atau belum. Dan satu-satunya cara agar memastikan bisa aman yaitu lewat plugin gallery, bukan yang lain. Nah, yang ketiga, ini juga tidak kalah sering yang saya temukan ya, yaitu tidak rutin update OJS dan plugin-pluginnya. Jangan salah Bapak Ibu, OJS 2.4 sudah tidak dikembangkan lagi sekitar 5 tahunan yang lalu ya, OJS 2.4. Jadi siapa saja yang misalnya masih pakai OJS 2.4 itu disarankan, sangat-sangat disarankan untuk upgrade ke versi terbaru, misalnya di versi 3.3 atau 3.4, bahkan 3.5 pun katanya sudah muncul versi apa istilahnya, rilis candidate atau sebentar lagi mau rilis. Nah, perlu diketahui bahwa OJS 2.4 atau mungkin OJS 3 yang versi lama itu sudah tidak dapat dukungan keamanan Bapak Ibu. Jadi ini sangat rentan sekali terhadap serangan yang ada. Ya mungkin OJS 3.2 sekarang masih tergolong terbaru meskipun tidak dikembangkan. Tapi kalau OJS 3.2 ini tidak kita upgrade ya secara rutin, misalnya setahun sekali lah atau 2 tahun sekali, itu akan membuka celah sendiri. Jadi yang tadinya celahnya itu mungkin belum ketahuan ya, setahun 2 tahun penggunaan. Nah, 3 tahun penggunaan bisa jadi setelah OJS-nya ini terekspos oleh si hacker yang ingin merusak sistem, apalagi sekarang serangan-serangan seperti itu yang bentuknya seperti judi online itu sangat masif sekali saya lihat. Bahkan ada yang sampai menyisipkan rootkit, jadi dibersihkan kembali, balik lagi meskipun aksesnya sudah diamankan, sudah ditutup semuanya. Nah, ini yang sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Jadi saya rasa ini OJS upgrade atau upgrade OJS ini harus dipertimbangkan Bapak Ibu apabila masih memakai OJS yang versi lama. Begitu juga dengan pluginnya. Kalau plugin gallery ketika ada plugin update atau update plugin itu pasti ada apa istilahnya, ada keterangannya, can be upgraded biasanya kalau di plugin gallery. Jadi plugin pun sebenarnya juga perlu di-upgrade atau di-update, tapi mungkin tidak tidak apa istilahnya, tidak se-urgent ketika kita harus upgrade versi OJS-nya. Nah, ini keempat, ini saya temukan di salah satu instansi ya akhir-akhir ini juga. Jadi FileSdir-nya atau mungkin ya kalau FileSdir itu ibaratnya sebuah folder yang isinya submission, isinya file-file dokumen kayak DOCX, kayak PDF ya, submission ya, atau mungkin file hasil review, atau mungkin file publikasi, gallery-nya PDF-nya itu tersimpan di FileSdir. Nah, FileSdir ketika berada di dalam folder OJS-nya ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena OJS ini apa istilahnya, karena OJS ini siapa saja bisa register ya, seperti sosmed siapa saja bisa register. Jadi ada kemungkinan orang-orang iseng itu bisa melakukan hal-hal yang membahayakan sistem. Misalnya ketika mengupload submission ya atau membuat submission ya, itu bisa saja file yang diupload itu bukan file file PDF atau file DOCX Bapak Ibu. Mungkin bisa file-file lainnya yang membahayakan sistem. Nah, bahayanya kalau file dirinya di dalam folder root OJS si hacker itu yang habis melakukan proses submission itu bisa dengan mudah melacak itu filenya diletakkan di mana, karena sudah tahu polanya kalau di dalam folder OJS. Nah, setelah ditemukan pastinya file yang berbahaya ini akan dieksekusi dari jarak jauh Bapak Ibu. Jadi tanpa sepengetahuan pengguna jurnal tiba-tiba si si hacker-nya bisa mengeksekusi file berbahaya yang sudah diupload lewat submission tadi, kemudian si hacker ini sudah bebas, ini mau ngapain bebas gitu, mau mau menghapus seluruh data OJS bisa, mau menjadikan OJS ini sebagai tempat promosi judi online bisa. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kemudian, nah ini juga tidak kalah penting, tidak ada audit aktivitas admin. Nah,
sebagai admin yang tentu saja ini rajanya sistem ya. Jadi memiliki kedudukan yang paling tinggi di OJS yang bisa ngapain aja istilahnya. Nah, ini perlu dilakukan audit aktivitas untuk user-user di bawahnya, misalnya JM, misalnya editor, atau mungkin reviewer sama author. Biasanya yang paling sering mencurigakan tuh autornya. Beda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si JM bisa bertingkah mencurigakan, misalnya karena akun JM-nya sudah dihack sama si hackernya, itu juga bisa. Nah, makanya perlu ada audit aktivitas dari admin apa ya secara teratur ya. Mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Silahkan. Nah, kemudian yang terakhir, server tidak dilindungi dari script yang berbahaya. Server ini ibarat sebuah komputer ya sebuah komputer server ini. Server itu komputer biasa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di komputer tidak dilindungi dari virus misalnya pakai antivirus atau anti malware atau mungkin nggak pasang itu ya, nggak pasang firewall, nggak pasang antivirus, nggak pasang anti malware ya siap-siap aja si komputer atau server ini menerima serangan apa istilahnya setiap hari. Nah, ini juga perlu jadi perhatian sebenarnya bagi para pengelola IT instansi atau IT penerbit. Jadi server harus tetap dilindungi dari script yang berbahaya dengan cara install antivirus atau mungkin anti malware, terus monitoring aktivitas ya kan lewat log, terus mungkin apa istilahnya memasang firewall dan lain-lain. Nah, faktanya adalah Bapak Ibu ya, ini masih ada hubungannya dengan password. Google Indonesia itu menyebut ya bahwa 89% password orang Indonesia itu lemah Bapak Ibu. Ini sering terjadi. Jadi ketika saya misalnya diminta untuk melakukan upgrade, kemudian saya tanya akses panelnya Bapak Ibu atau mungkin akses admin OJS-nya. Nah, password yang sering saya terima tidak lebih dari 8 karakter. 8 karakter itu tergolong apa istilah batas amannya ya. Kurang dari 8 karakter itu bisa dianggap lemah. Nah, selain 8 karakter, mungkin karakter yang sering digunakan itu juga bisa jadi lemah. Misalnya 8 karakter tapi misalnya QWERTY UIOP gitu misalnya. Itu sama saja, sama-sama lemah dengan password yang kurang dari 8 karakter atau mungkin Indonesia 1945 kan sudah lebih dari 8 karakter ya, tapi nyatanya itu masih lemah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, untuk keamanan akun enggak OJS, enggak OMP ya, enggak website WordPress atau website lainnya, mungkin sosmed ya, segera mungkin diusahakan ya untuk mengganti password dengan yang lebih rumit. Kalau bisa malah pakai random password, kemudian kita simpan passwordnya di tempat yang aman, selesai. Itu malah jauh lebih aman daripada kita menggunakan password yang mungkin terlalu umum ya atau mungkin terlalu mudah diingat. Ya ini memang sebuah konsekuensi ketika ingin sistem kita aman ya kita harus membuat membuat keamanan kita sendiri dulu. Misalnya dengan menggunakan password yang lebih rumit yang tidak mudah ditebak seperti itu. Karena serangan-serangan OJS yang terjadi selama ini itu serangannya melalui admin, Jadi melalui admin karena password admin OJS-nya terlalu lemah, sedangkan admin ini adalah pengontrol sistem OJS-nya yang bisa bikin jurnal baru, yang bisa install plugin dan lain-lain ya, yang tidak dimiliki oleh JM. Jadi si admin ini rentan sekali untuk dibobol sama si hacker. Nah, setelah si admin ini dibobol ya Bapak Ibu, setelah admin dibobol si hacker ini bakal masuk ke menu upload plugin. Seperti yang tadi, upload plugin. Upload apa sih upload plugin ya, menu upload plugin. Nah, si hacker ini ya memang mengupload plugin sesuai yang ada di OJS, sesuai yang ada di OJS. Nah, tapi si hacker ini juga menyisipkan sesuatu nih di dalam pluginnya, biasanya dalam bentuk zip atau target ya. Biasanya dalam bentuk kompres biasanya. Nah, itu di dalamnya si hacker ini menyisipkan file-file yang berbahaya buat si server OJS-nya. Nah, ini perlu diperhatikan juga sebenarnya keamanan akun admin, misalnya dari si password yang terlalu mudah ditebak, mungkin si JM pun juga bisa jadi terancam juga karena si JM ini pun sebenarnya bisa melakukan hampir seperti admin. Misalnya nih edit footer ya kan, mungkin bikin isu baru atau terbitan baru. Nah, kalau si akun JM ini juga kena hack ya atau mungkin dibobol oleh hacker, ini juga sama saja berbahayanya. Ini saya temukan di salah satu jurnal STPN Bapak Ibu. Jadi
salah satu jurnalnya itu tiba-tiba ada create isu baru, create terbitan baru tapi namanya slot gacor seperti itu. Nah, ini kan biasanya kalau serangan seperti ini kalau akun adminnya sudah diamankan jadi mungkin dari si akun JM atau editornya. Nah, sekali lagi ini penting Bapak Ibu untuk memperhatikan keamanan password dari masing-masing akun. Tidak melulu soal OJS dari akun Google pun juga sekiranya sudah apa sih ya, sudah harus mulai dipertimbangkan untuk apa sih untuk menggunakan password yang lebih aman. Nah, dampaknya apa ketika OJS kita ini gampang sekali kena hack ya? Ya dampaknya adalah yang pertama jelas ya, website jurnal ini bakal di-ban oleh Google atau kampus ya. Misalnya nih ada jurnal yang sudah lama kena hack. Nah, nanti di Google pencarian atau Google Search ya, itu web jurnalnya sudah bukan web jurnal lagi, tapi web promosi slot gacor misalnya promosi judi online seperti itu. Nah, itu baru Google Search. Bagaimana kalau Google Scholar? Google Scholar lebih repot lagi. Kalau misalnya cuma di-ban oleh Google mungkin bisa kita perbaiki lewat Google Search Console Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dihapus dari Google Scholar, nah ini sekali sakit, ibarat sekali sakit ya, sembuhnya lama Bapak Ibu. Karena si Google Scholar ini kadang-kadang juga kita nggak tahu algoritma dalam pengindeksan mereka itu seperti apa. Kenapa tiba-tiba tiba-tiba hilang, terus bagaimana cara memulihkannya. Nah, itu perlu waktu yang lebih lama daripada Google Search. Kemudian yang kedua, tentu saja Bapak Ibu, di jurnal ini akan kehilangan kepercayaan author dan reviewer ya. Ada dan faktanya semakin ke sini ya, author atau reviewer itu makin aware lah, makin memperhatikan soal keamanan data mereka. Bisa jadi kalau misalnya si OJS ini sering kena malware, kepercayaan penulis apalagi yang aware soal keamanan data ini akan berkurang Bapak Ibu. Nah, ini kan juga merugikan instansi atau penerbit ya. Nah, kemudian ada potensi kebocoran data karena sudah sering kena hack ya, karena sering kena hack, sering kejebol, bukan tidak mungkin si hacker ini bisa mengambil data yang ada di OJS. Ya data-data misalkan data artikel atau mungkin data terbitan sampai dengan data pribadi, misalnya nama, email gitu kan, terus ORCID ID itu misalnya, nama penulis gitu, itu sangat bisa diambil oleh si hackernya ini karena sudah kejebol, jadi datanya pun bocor. Kemudian yang keempat yaitu down ranking. Jadi domain ini atau URL jurnalnya Bapak Ibu sekalian ini ada semacam kayak reputasi ya, reputasi. Nah, semakin banyak kena judul ya, kena malware judul, jadi semakin buruk reputasi URL jurnal Bapak Ibu. Bahkan bisa dianggap not secure gitu sama si Google. Padahal sudah pasang SSL dan segala macam, tapi bisa 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 jadi dari si Google menilai bahwa web jurnalnya ini phishing gitu ya, phishing jadi online gitu ya, atau web tipu-tipu gitu. Nah, itu kan juga merugikan nama baik instansi juga. Nah, ini perlu diwaspadai Bapak Ibu. Nah, yang jelas yang terakhir selain reputasi domain atau URL jurnal, juga si institusi juga akan mengalami kerugian reputasi, Bapak. Bayangkan instansi terkenal ya sudah punya jurnal banyak, sudah misalnya sudah akreditasi Sinta 1, Sinta 2 gitu ya, atau mungkin yang sudah masuk Scopus. Nah, tiba-tiba sering kena hack, sering kena malware hanya karena keamanan OJS-nya kurang diperhatikan. Nah, ini bisa anjlok ini reputasi institusi. Nah, ini kan juga sayang ya Bapak Ibu ya, jurnal sudah bagus-bagus ya kan, Sintanya sudah bagus, ada yang terindeks Scopus dan lain-lain ya kan, ada yang di WOS, tapi kalau sering kena malware ya siap-siap reputasi dari instansi juga akan ikut turun. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh serangan Bapak. Ini saya mohon maaf sekali lagi ya, ini saya tunjukkan. Ini sebagai contoh saja. Ini punyanya Unsik. Ini juga baru-baru ini ya. Saya screen capture. Jadi di tanggal 21 Mei kemarin, ini saya menemukan bahwa OJS-nya ini sudah sudah diganti tampilannya dari OJS menjadi tampilan slot gacor Bapak Ibu. Nah, ini yang sering terjadi sekarang, bahkan istilahnya tadi pagi pun juga ada laporan lagi terkait dengan
soal itu di salah satu penerbit jurnal, dan yang tadi pagi itu saya sampai kewalahan sebenarnya karena dihapus kembali lagi seperti itu. Itu padahal sudah dinonaktifkan semua fitur-fitur hostingnya, tapi ternyata masih bandel. Nah, akhirnya saya akali tadi itu adalah caranya untuk mengakali seperti itu. Tapi yang jelas ini contoh-contoh serangan yang sering terjadi sekarang. Nah, dari itu semua apakah ada solusi Bapak Ibu? Ada sebenarnya, pasti ada. Setiap masalah pasti ada solusinya. Nah, mungkin kalau untuk solusi ini saya lebih menekankan kepada saran ya, bukan harus begini. Nah, solusi yang pertama yaitu solusi untuk IT dan pengelolaan jurnal. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Password yang kuat. Password itu ibarat kunci rumah. Kalau kunci rumahnya itu apa istilahnya bisa apa ya diotak-atik sama orang lain. Nah, siap-siap rumahnya kejebol ya kan. Barang-barang di dalamnya bisa diambil. Bisa apa bisa membahayakan intinya. Jadi solusi yang pertama ini sebenarnya cukup sederhana tapi masih banyak Bapak Ibu mungkin ya atau mungkin di luar sana ya masih banyak yang kurang memperhatikan soal ini. Apalagi akun-akun yang memiliki role yang penting atau peran yang penting seperti akun-akun admin, akun-akun JM, akun-akun editor. Nah, selepas ini silahkan Bapak Ibu untuk mengecek OJS-nya apakah akun-akun misal admin, JM, editor, reviewer ya, apakah masih menggunakan password yang mudah ditebak. Nah, kalau iya, silahkan sesegera mungkin untuk menggunakan password yang lebih sulit atau mungkin bisa pakai random password generator. Jadi password random yang ya isinya angka-angka sama huruf-huruf acak. Nah, itu jauh lebih bagus daripada kita harus menghafal sendiri passwordnya, kemudian ketika dipasang ternyata passwordnya mudah ditebak sama itu. Nah, selain itu, minimalisir install plugin dari sumber yang tidak resmi. Nah, ini kaitannya dengan side loading dari OJS-nya sendiri. Nah, di OJS-nya sebenarnya sudah punya plugin gallery, silahkan dimanfaatkan, minimalisir install plugin yang dari sumber yang tidak resmi, gunakan kalau misalnya memang diperlukan, memang urgent ya, tapi sudah apa istilahnya sudah dari si developernya sudah menjamin bahwa plugin yang mereka kembangkan itu aman. Dalam arti tidak membahayakan si web OJS-nya itu. Kemudian cek dan amankan file config.inc.php. Nah, ini apa sih ini? Jadi si file config.inc.php ini adalah sebuah file konfigurasi di OJS-nya Bapak Ibu. Ini memuat seperti apa sih seperti database, seperti SMTP itu dimuat di situ. Nah, ada kalanya si config.inc.php ketika sudah terekspos oleh si hacker, ini juga akan diotak-atik Bapak Ibu. Ini serangan jenis terbaru, jadi diotak-atik. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin konfigurasi seperti database-nya kan namanya database ada password sendiri ya. Nah, itu silakan diubah password database-nya. Jadi mungkin kalau bisa diubah seminggu sekali ya untuk password database OJS-nya. Ini beda dengan password akun. Kalau tadi yang password kuat ini password akun. Tapi yang di sini itu password database. Ini juga nggak kalah penting. Nah, kemudian yang keempat, pindahkan FileZir ke luar folder OJS. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa FileZir ini mengandung file-file submission dari author. Nah, ketika si FileZir ini di dalam folder OJS, maka dengan mudah bisa terekspos oleh si hacker. Si hacker ini akan usil kemudian mengupload file-file yang membahayakan, kemudian mengeksekusi dari jarak jauh. Kemudian ya udah wassalam itu OJS-nya. Kemudian yang nggak kalah penting, ini perbarui OJS secara berkala, apalagi OJS yang masih versi 2. Versi 2.4 ini sangat-sangat amat disarankan untuk upgrade ke versi minimal versi 3.4 atau 3.3 atau kalau bisa 3.4. Nah, ini juga backup, backup nggak kalah penting. Backup OJS secara rutin, kemudian simpan di tempat aman. Misalnya pakai server lainnya, pakai apa kalau di Linux tuh pakai SSH atau pakai SCP ya, atau mungkin pakai Google Drive. Silahkan mau diatur bagaimana, yang penting OJS ada backupnya. Kemudian kalau bisa backupnya ada beberapa jenis, misalnya backup harian, ya kan? Kalau backup harian misalnya di set setiap jam 12 malam otomatis backup. Kemudian backup mingguan,
backup mingguan setiap hari Senin jam 12 malam, melakukan rutin backup, kemudian backup bulanan setiap tanggal 1 setiap bulannya itu backup. Nah, silakan diatur apakah backup-nya mau manual atau otomatis. Kalau IT-nya paham mungkin bisa pakai skema yang otomatis. Tapi kalau tidak mungkin kan bisa pakai manual. Silakan. Yang penting ada backup-nya. Jangan seperti salah satu instansi Bapak Ibu. Ada salah satu instansi yang apa istilahnya IT-nya itu tiba-tiba salah pencet di sisi server. Jadi menghapus semua data jurnalnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu pasti kita larinya ke backup. Kemudian saya tanya, backup-nya apakah ada? Jawabannya ada. Tapi sayangnya backup terakhir tahun 2019. Sedangkan pas itu tahun 2024. Nah, ini sudah ada offset sekitar 5 tahun. Jadi 5 tahun terbitan itu hilang semua kalau seperti itu. Nah, maka dari itu rutin lakukan backup, misalnya backup harian, mingguan, atau bulanan. Nah, yang terakhir, audit aktivitas admin secara berkala. Jadi, admin harus mengawasi setiap aktivitas yang ada di OJS, entah itu dari JM, dari editor, reviewer, sampai ke author. Nah, ini juga ada rekomendasi buat pimpinan. Mungkin yang pertama SOP, termasuk update dan backup. Jadi, tetapkan SOP untuk keamanan jurnal. Kemudian mungkin bisa mengalokasikan untuk dukungan teknis untuk IT pendamping misalnya, ada layanan maintenance di luar sana, mungkin bisa mengalokasikan dana untuk itu. Kemudian jadwalkan audit aktivitas sistem, audit aktivitas di OJS, di server. Kemudian yang nggak kalah penting, sosialisasi, dorong tim jurnal untuk pelatihan keamanan informasi. Dimulai dari hal yang sederhana seperti password yang kuat tadi. Nah, ini tools yang bermanfaat mungkin saya sampaikan untuk mengelola IT di sini. Yang pertama, file to ban, ini bisa melindungi dari brute force. Kemudian CLAM AV atau CLAM antivirus, ini sudah ada pluginnya di OJS. Jika di server ada CLAM antivirus, ini mungkin bisa memanfaatkan plugin yang ada di OJS untuk mendeteksi malware. Kemudian OWASP untuk tes kerentanan atau biasanya pentest. Kemudian Logwatch untuk memantau aktivitas yang mencurigakan di sisi server. Nah, untuk jurnal support sendiri, kami juga ada layanan Bapak Ibu, yang namanya pembersihan malware. Nah, pembersihan malware ini kami membersihkan malware sampai ke akar-akarnya Bapak Ibu. Sampai si malware itu nggak bisa kembali lagi. Kemudian kami membahas rootkit, kemudian judi online, sel, dan lain-lain. Garansi 7 hari. Garansi 7 hari ketika misalnya dalam waktu 7 hari masih ada serangan, kami bersihkan lagi, kami tambah garansinya. Sampai benar-benar hilang. Dengan catatan kami lebih responsif di hari kerja. Kalau jurnal support Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore, untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang, waktu Indonesia Barat. Dan lain-lain ini sekali bayar Pak Ibu, tidak ada subscription tahunan. Nah, namun jika Bapak Ibu pengen tentram hatinya ya, kami juga ada layanan satu lagi di jurnal support namanya maintenance dan security. Bedanya apa? Kalau pembersihan malware itu cuma membasmi, kalau maintenance itu kita memonitor keamanan OJS-nya. Kami monitor tiap hari apakah ada aktivitas mencurigakan baik di sisi OJS atau di sisi server. Kemudian kami juga fast respon jika ada laporan mengenai serangan malware. Biasanya kami buatkan grup koordinasi ketika ada serangan malware, langsung sigap termasuk di di grup WA ya. Tapi mungkin kami lebih responsif di hari dan jam kerja. Jam 8 sampai jam 4 sore WIB. Dan Sabtu di jam 8 sampai jam 12 siang WIB. Dan ini model subscription, Mbak. Jadi model langganan biasanya setahun. Nah, keamanan yaitu investasi reputasi, Bapak Ibu. Jangan lupakan aspek keamanan ini karena keamanan adalah bagian dari reputasi. Semakin baik keamanan dari sebuah sistem, semakin baik reputasi institusi. Jadi sama saja kita melindungi publikasi, sama saja melindungi institusi. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Indaka. Ini luar biasa penyampaiannya. Eh,
sudah disiapin PPT malah ya. Ya, saya akan membacakan pertanyaan ya. Ini beberapa pertanyaan nanti dari chat. Setelah itu nanti kita bisa diskusi. Bapak Ibu bisa langsung open mic ya. Yang pertama dari Pak Samsul Huda. Jadi tutorial dasar untuk mengatasi malware ke OJS 3 yang menggunakan cPanel. Nah, tutorial dasarnya gimana Mas Indaka ini? Dari Pak Samsul Huda. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Samsul Huda. Ya, tutorial dasar mengatasi malware itu sebenarnya hal yang sangat teknis ya. Mungkin kalau pencegahan mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau sudah kena malware itu modelnya pengobatan ya. Jadi untuk mengatasi ini eh, yang terutama yaitu kita harus melakukan scanning. Kalau pakai cPanel itu kita bisa pakai misalnya ClamAV atau mungkin pakai Immunify. Tapi untuk membersihkan secara total itu butuh pengetahuan teknis soal OJS. Kayaknya seperti itu. Jadi belum ada tutorial-tutorial yang mengarah ke pembersihan malware karena malware itu jenis serangannya bisa berbeda-beda. Kemudian tiap tahun si hacker semakin pintar ya dalam membuat malwarenya yang tadinya cuma shell mungkin judi online, kalau yang tahun ini malah sudah sampai nge-remote si servernya. Jadi kalau untuk tutorial dasar mungkin lebih ke scanning aja Pak. Belum belum sampai ke apa istilahnya teknis yang butuh keterampilan teknis ya. Kalau kalau sampai total membersihkan malware itu kita butuh pengetahuan teknis lagi. Nah, tapi untuk mencegahnya bisa dicegah mulai sekarang Pak. Mungkin lebih ke pengamanan password admin yang tadinya sederhana, silahkan dikuatin istilahnya passwordnya. Kemudian minimalisir plugin yang dari sumber tidak resmi. Nah, kemudian dari sisi admin juga pantau keamanan jurnalnya secara berkala. Apakah ada aktivitas yang mencurigakan atau tidak. Mungkin itu Pak Samsul kalau dari saya. Ya, terima kasih Mas Indaka. Jadi seperti itu ya, lebih kepada pencegahan ya Pak Samsul. Kalau untuk pengobatan, nah itu memang dibutuhkan pengetahuan teknis ya. Dan eh, kalau misalnya sudah terbiasa bersihkan malware, jadi tahu tempat-tempatnya seperti itu. Yang kedua ini dari Pak Awaludin ya. Ini lebih teknis ke email ya. Emailnya itu ketika ada penulis yang submit nggak kebaca di. Nah, itu bisa jadi SMTP-nya ya, Mas Indaka. Silakan. Iya, Pak baik. Awaludin. Ya, terima kasih Pak Awaludin atas pertanyaannya. Bagaimana mengatasi email yang tidak terbaca? Nah, ini penyebabnya ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi si email masuk ke spam. Bisa jadi ya, emailnya masuk ke spam. Tapi kalau misalnya tidak masuk ke spam, ini bisa jadi karena si SMTP-nya bermasalah. SMTP bermasalah, mungkin perlu dicek si SMTP-nya dan perlu dites tes sendiri ya, dites di SMTP tester biasanya. Apakah SMTP-nya jalan apa enggak? Kalau misalnya SMTP-nya jalan ketika dites di SMTP tester atau SMTP test tool mungkin masalahnya di servernya, mungkin ada firewall yang memblokir akses SMTP-nya. Nah, kalau untuk SMTP yang dari Gmail yang terbaru ya, ketentuan dari Google itu entah untuk Gmail biasa atau Gmail workspace ya, itu untuk sekarang tidak dibolehkan untuk menggunakan password email asli ketika kita ingin menggunakan SMTP. Jadi di Google itu ada yang namanya app password atau sandi aplikasi. Nah, itu silakan dimanfaatkan untuk menggunakan app password yang bisa digunakan untuk SMTP. Tapi untuk penggunaan app password ini sayangnya kita harus mengaktifkan OTP atau mungkin verifikasi dua langkah. Bisa pakai OTP, bisa pakai Google Authenticator, silakan. Ya, karena ini juga demi Iya, keamanan akun kita sendiri sebenarnya. Bayangkan kalau misalnya kita pakai email dan password aslinya, kemudian kemudian tiba-tiba kena malware ya, atau mungkin penyusup bisa masuk terus kebaca isi isi passwordnya. Nah, itu yang sangat berbahaya sebenarnya karena password yang ada di iya, OJS ini password emailnya ya, ini nggak dienkripsi Pak. iya, Mungkin itu dari saya Pak ya, Awaludin. iya. Jadi itu ya Pak Awaludin
ya, untuk mengatasi email yang tidak terbaca itu nanti mohon dicek di servernya. Pastikan SMTP-nya on ya. Kalau misalnya sudah on tapi tidak terkirim, nah nanti cek dulu di penyedia hostingnya. Jangan sampai nanti tidak di open ya. Nah ada seperti itu nih penyedia hosting yang tidak berkenan mengopenkan gitu dengan alasan keamanan. Ya itu bisa dimaklumi. Kalau seperti itu maka siap-siap Bapak Ibu jurnalnya pindah hosting gitu. Ini dari Ibu Rani nih panjang sekali pertanyaannya. Izin ya Mas Indaka. Jadi OJS kami banyak yang submit artikel tetapi memasukkan file malware. Nah, yang ekstensinya SHTML. Itu bagaimana mengatasinya? Apakah langsung dihapus filenya? Dan bagaimana supaya tidak bisa upload file selain DOCX atau PDF di OJS kita? Terus berikutnya, ada domain beberapa jurnal yang pernah dihack dan dialihkan ke server judul, sehingga jurnal kami tidak lagi diindeks Google Scholar. Kami ganti domain, masih tetap sama, nggak bisa terindeks. Nah, ini yang tadi kalau sudah sakit, lama sembuhnya ini. Silakan Mas Indaka. Baik, terima Ya. kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Oke, saya jawab poin yang pertama dulu. OJS kami banyak yang submit artikel, oke, tapi ekstensinya SHTML. Nah, ini SHTML ini salah satu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada autor yang iseng atau mungkin bukan autor ya, atau mungkin hacker yang apa istilahnya menyamar jadi autor, memasukkan file yang berbahaya. Salah satunya SHTML itu bisa sebenarnya cara menghapusnya. Nah, tapi begini pertanyaannya, apakah file dirnya itu sudah aman? Kalau kita amankan file dirnya, jadi di luar si folder OJS-nya, itu itu sudah pasti tidak akan bisa diakses. Kalau diletakkan di luar folder OJS, nah itu silahkan kok cek di config.inc.php. File dirnya ada di apa? Ada di mana? Apakah di dalam folder OJS-nya atau mungkin di luar? Kalau masih di dalam, itu minta tim IT untuk segera mindahkan. Bagaimanapun caranya ya, apapun caranya harus tetap di luar folder root-nya OJS. Nah, apakah bisa dihapus? Bisa, bisa. Saya harus screen lagi ya. Mohon izin Pak Andri dan Bapak Ibu semua. Oke, jadi saya di JTP ya, di Edu ya. Ini kebetulan belum saya install karena kemarin juga sempat sempat ada indikasi kena malware dan ternyata password adminnya yang masih lemah. Nah, ini ada plugin Bapak Ibu namanya delete delete ya. Kalau bahasa Inggris delete ya, bukan delete ya. Delete incomplete submission. Ini bisa diinstal ya. Bisa memanfaatkan plugin ini. Ini gunanya apa? Gunanya untuk menghapus submission yang tidak komplit ya. Misalnya nggak sampai step 5. Itu bisa dihapus secara serentak itu lewat plugin ini. Jadi tidak perlu apa repot-repot untuk accept kemudian delete gitu ya. Itu nggak perlu. Ada pluginnya ini namanya delete incomplete submission. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana supaya tidak bisa upload file selain DOCX atau PDF di OJS kita. Nah, ini lagi-lagi di plugin galeri juga ada plugin satu lagi yang namanya eh, allowed uploads. Allowed uploads ini gunanya untuk menyaring. Jadi cuma apa istilahnya cuma PDF, cuma DOCX atau apa ya. Sebentar saya cek di PNC ya. Ini yang baru saya bersihkan, mudah-mudahan nggak balik lagi ini malware-nya. Kalau malware lagi ya repot nih nanti. Oke, ini masih OJS 32 Bapak Ibu. Jadi mungkin agak beda tampilannya dengan yang PubMedia itu. Nah, yang ini kebetulan sudah saya install ya. Namanya yang pertama itu eh delete. Nah, oke, bisa ya. Nah, ini namanya allowed upload plugin ya. Nah, ini plugin yang digunakan untuk membatasi file apa saja yang bisa diupload. Nah, kalau yang di sini saya set DOC, DOCX, PDF, GIF, JPEG. Nah, seperti itu.
Bu Rani. Jadi ada beberapa plugin yang bisa kita manfaatkan untuk menghapus submission yang sudah yang terindikasi malware tuh bisa pakai ini, delete incomplete submission, atau kalau untuk upload plugin untuk membatasi file apa yang bisa diupload di sistem, mungkin bisa pakai ini, allowed upload plugin ya. Nah, untuk keamanan yang lebih ekstra, ada plugin satu lagi nih, Clamp. Nah, nah, ini namanya Clamp Antivirus. Nah, plugin ini untuk meng-scan ya atau scanning file yang masuk. Nah, syaratnya adalah si Clamp ini harus terhubung ke server. Jadi kalau di servernya belum install Clamp Antivirus berarti belum bisa jalan. Kalau sudah terinstall ya bisa jalan. Jadi tugasnya ini untuk melakukan scanning file-file yang masuk di sistem OJS. Nah, mungkin itu Bu Rani dari saya sekian. Satu lagi Mas Indaka, ini yang belum terjawab nih. Jadi beberapa jurnal yang pernah kena hack, tidak terindeks Google Scholar, sudah ganti domain masih tetap tidak terindeks. Nah ini gimana? Oke, baik. Ini juga sebenarnya permasalahan seperti ini permasalahan klasik, tapi sayangnya ya, saya kalau sudah seperti itu, kami pun sebenarnya sudah melakukan berbagai cara agar 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 kembali terindeks, sampai nama domain pun kami ubah, salah satu jurnal internasional ya. Nah, tapi bedanya kalau kami bisa. Nah, kalau belum bisa mengganti domain, nah ini perlu perlu apa sih dicek dulu. Apakah masih ada malware yang tertinggal? Apakah masih ada submission yang seperti itu, atau mungkin apakah ada malware yang sebelumnya nggak diketahui? Nah, itu silakan dicek di sistemnya. Bisa jadi ya, bisa jadi mohon izin share screen lagi. Oke, bisa jadi malware itu, oke, ketika saya klik klik bentar, klik view pack source ini, bisa jadi nempel di sini, bisa jadi nempel di sini. Ada link-link nggak jelas di sini. Kayak punyanya jurnal Marcapada sebentar. Nah, ini beberapa kali juga masih masih diserang aja ini, tapi lewatnya bukan lewat sistem, tapi lewat footer. Jadi di footernya itu ditambahin link-link yang nggak jelas tapi disembunyikan. Nah, itu silakan dicek apakah masih ada malware yang mungkin sebelumnya nggak dideteksi atau nggak diketahui. Oke, mungkin itu dari saya, Bu Rani. Mungkin bisa Ya, lanjut, Pak Andri. baik. Terima kasih. Ini ada satu dari Pak Muhammad Hidayat. Mengatasi jurnal yang tidak terindeks GS bagaimana? Sebelumnya terindeks beberapa bulan ini sudah tidak. Nah ini ada satu case yang pernah lapor ke kita juga ya Mas Indaka ya. Iya, Silakan. iya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan ya, kalau tidak terindeks GS, apakah cek dulu apakah jurnalnya ini aman atau tidak. Maksudnya bebas dari malware, ya kan? Bebas dari rootkit, bebas dari apa sih ya? Dari judi online istilahnya, atau malware-malware lainnya yang bisa mengganggu proses indeksasi. Kemudian si Google Scholar ini juga sebenarnya agak rumit algoritmanya. Kadang-kadang kita sudah mematuhi apapun yang ada di situ, tapi Google Scholar ini kadang-kadang juga rada sulit gitu. Nah, ada suatu case ya. Jadi si jurnal ini sudah publish tapi sering unpublish artikel. Nah, hal itu menyebabkan tiba-tiba hilang artikelnya di GS. Atau mungkin kesalahan pengisian metadata, Pak. Misalnya nama author ya, nama author itu tidak boleh diawali dengan huruf kecil, harus diawali dengan huruf besar semuanya. Nah, itu bisa jadi masalah kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal-hal yang sepele seperti itu. Nah, kesimpulannya kalau seperti itu silakan dicek apakah jurnal bebas dari malware. Kemudian yang kedua, apakah sudah kebiasaan-kebiasaannya sudah baik dalam mempublish jurnal, misalnya tidak sering unpublish, kemudian tidak sering gonta-ganti metadata. Kemudian dicek juga apakah si metadata ini juga sudah benar. Mungkin si autornya harusnya nama depan ada di
given name tapi ditaruh di family name, atau mungkin nama family name ditaruh di given name. Nah, masalah sepele seperti itu bisa bisa saja menghambat si jurnal ini terindeks di Google Scholar. Nah, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Indaka. Ini ya Pak Muhammad Hidayat ya. Jadi banyak faktor, terutama yang pertama metadata, terus yang kedua cek malware-nya ada nggak. Nah, ini perlu dicek secara menyeluruh. Ini ada dari Pak Alwi Padli Harahap ya. OJS kami 3.4. Masalahnya tidak bisa diakses ketika melakukan search ya. Muncul tulisan DNS probe started ya. Nah, saya tanya ke penyedia domain, mereka bilang sudah ditangguhkan ya, namun masih punya akses ke cPanel ya. Ini gimana cara memperbaikinya nih? DNS proof started. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi OJS case-nya OJS 3.4, berarti PHP pasti minimal versi 8. Versi 7.4 tidak jalan. Nah, masalahnya ketika diakses tidak bisa dilakukan, ada muncul DNS probe start. Kemudian ke penyedia domain ternyata domain sudah di blacklist atau ditangguhkan minimal. Namun bisa mengakses cPanel. Nah, perlu diketahui ya, antara domain dan hosting itu keduanya saling terpisah. Jadi aksesnya pun tidak sama. Misalnya kita mengakses edu.pubmedia.id itu misalnya lah, ini ke blacklist. Tapi kita masih bisa mengakses servernya. Itu hal yang umum sebenarnya, karena dua unsur ini, domain dan hosting ini hal yang terpisah. Bukan berarti ketika domain di blacklist, hostingnya nggak bisa diakses. Hosting masih tetap bisa diakses karena mereka bukan satu kesatuan antara domain dan hosting. Tapi keduanya saling ketergantungan. Domain tidak akan bisa dibuka ketika nggak ada hosting yang memuat file OJS-nya, dan hosting tidak akan berjalan kalau tidak ada alamatnya, tidak ada domainnya. Nah, kenapa sebuah domain itu bisa ditangguhkan? Nah, bisa bisa saja si domain ini sudah expired, misal, atau mungkin si domain melanggar ketentuan dari pihak penyedia domain. Seperti misalnya si web OJS-nya itu memuat judi online, itu bisa jadi, atau mungkin ada kegiatan ilegal lainnya. Nah, terkait dengan itu silakan untuk konfirmasi lagi ke pihak hostingnya kenapa si domain ini bisa ditangguhkan. Biasanya mereka akan memberikan jawaban yang jelas terkait dengan status domainnya. Kalau yang saya lihat, kalau dari errornya DNS probe started, biasanya karena si domain ini sudah expired, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada terjadi kendala lagi. Entah itu mungkin ada apa gitu, misalnya ada malware atau mungkin ada kesalahan teknis dari penyedia hosting. Banyak kemungkinan, silahkan ditanyakan ke pihak hostingnya atau pihak penyedia domainnya. Seperti itu. Baik, baik, terima kasih atas jawabannya. Ini ada satu lagi terakhir ya dari saya tidak tahu nih, tapi tulisannya My name is Khan ya, berarti namanya Pak Khan. Ini kenapa versi PHP OJS cuma maksimal 7.4 sedangkan serangan judi online masif, dan kenapa tidak bisa versi yang terbaru ya gitu. Oke, Ini baik. tadi ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya panggil Pak Khan aja ya, biar Ya. biar memudahkan. Oke, jadi perlu saya luruskan ya. Versi PHP ini maksimal 7.4 itu mungkin ya, mungkin bukan mentok karena OJS-nya. Mungkin maksimal 7.4 ini karena mentok di servernya atau di hostingnya. Mungkin si penyedia hostingnya belum menginstal PHP versi 8.0, 8.1. Itu mungkin ya kalau asumsi yang pertama ya. Namun bisa jadi gini, mungkin OJS 3.1 itu mentok di OJS 7.4. Nah, yang OJS 3 titik, yang maksudnya yang OJS yang baru bisa berjalan di versi PHP 8 itu baru OJS 33 dan 34. OJS 31, 32, apalagi 30, 24 itu ya, itu tidak bisa berjalan di PHP 8. Nah, jadi ada kemungkinan nih, ada maksimal 7.4 ini apakah karena memang dari servernya yang belum diinstal PHP versi 8 ke atas, atau mungkin si OJS-nya belum support untuk running di PHP 8. Kalau misalnya case yang pertama, PHP versi 8 belum ada, belum diinstal, silakan menghubungi pihak IT atau mungkin pihak hosting. Nah, kalau yang case yang kedua, OJS belum mendukung PHP 8, silakan upgrade ke versi
3.3 atau 3.4. Seperti itu, Pak. Ya, demikian ya, Pak Kan ya. Jadi itu kalau mau pakai PHP yang 8 ya OJS-nya 3.4 atau 3.3. Kalau masih nyaman di 7.4 PHP-nya ya berarti 3.1, 3.2, nah atau 3.0. Ya, seperti itu. Ya, demikian ya beberapa hal terkait dengan tadi yang sudah dibahas oleh Mas Indaka. Ada lagi yang mau raise hand misalnya mau ngomong langsung dengan Mas Indaka eh, biar lebih jelas persoalan terkait dengan malware, email tidak terkirim gitu. Nah, disilahkan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Ya, Pak Alwi yang tadi bertanya. Silakan Pak Alwi. jadi gini Pak, ini soal DNS tadi yang saya tanyakan itu kan Pak. Kata dari pihak Oh domain itu ya. memang ini domain ini masih aktif, namun ditangguhkan karena ada beberapa postingan yang tidak sesuai dengan kriteria domain. Domain yang saya gunakan itu akhiran it.com Pak. Padahal saya itu tidak ada menggunakan postingan-postingan yang melanggar aturan. Saya hanya menggunakan OJS 3.4. Namun beberapa hari tidak saya akses, tiba-tiba pada saat mengakses sudah muncul tulisan seperti itu. Sehingga pada saat pengajuan ISSN kami ditolak. Dan di situ saya baru sadar bahwasanya domain itu sudah tidak aktif. Oke, baik. Terima kasih Pak Alwi ya. Terkait ini memang nggak pelik ya. Maksudnya dari pengelola jurnal atau mungkin pengguna website tidak merasa bahwa ada postingan-postingan yang melanggar itu ya, melanggar ketentuan dari penyedia domain. Tapi biasanya yang case-case seperti ini lagi-lagi karena malware, Pak. Bisa jadi ketika si pengelola jurnal atau pengguna OJS ini menggunakan OJS-nya, nah bisa jadi si mereka-mereka ini tidak sadar bahwa website mereka telah disusupi kemudian apa istilahnya mungkin disabotase ya, kemudian dipasang apa gitu link-link atau postingan yang mungkin melanggar ketentuan dari pihak penyedia domain. Kalau boleh tahu nama domainnya apa Pak? Biar saya bantu tracing. Ini Pak, Sihar saya ketik aja bisa Pak. Iya, silakan di chat Zoom ya Pak ya. Itu sudah saya ketik itu Pak. Oke, oke, oke. Eh, sebentar. Oh, oke. Mohon izin saya lagi ya Pak ya. Karena ini domainnya agak unik ya sebenarnya. Saya belum pernah eh, menemukan domain seperti ini sebenarnya. Apakah dari sini ya register domainnya? Saya registernya dari Domainisia Pak. Oh, domain Asia. Iya Pak. Oh, oke. Sebentar. Nah, mungkin gini Pak, karena saya tidak menemukan hal-hal yang janggal ya dari pencarian saya di sini. Mungkin perlu dikonfirmasi lebih lanjut Pak. Kalau mereka bilangnya tidak sesuai ketentuan kami,
mungkin bisa ditanyakan lagi bagian manakah yang tidak mengikuti ketentuan mereka. Karena mereka pun kalau dari yang saya tangkap mungkin mereka belum menyampaikan secara detail ya, apa saja yang termasuk dalam hal-hal yang melanggar ketentuan mereka. Nah, terkait dengan poin ini silakan dikonfirmasi lagi, Pak. Karena kalau cuma eh, ada beberapa yang melanggar gitu ya, postingan-postingan yang melanggar. Nah, itu kurang kurang detail ya, kurang mendetail penjelasan seperti itu dan pasti bikin pengelola jurnal kebingungan, loh ini mananya yang melanggar gitu. Tidak disebutkan secara eksplisit di mananya yang melanggar gitu. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi lagi ya, Pak ya. Baik, 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 Pak. Terima kasih. Namun gini, Pak, untuk ke depannya gitu, Pak, apa yang tahap-tahap agar domain ini bisa lebih aman lah, Pak, supaya tidak ditangguhkan seperti ini? Atau ada jasa-jasa seperti SSL gitu yang sangat produktif lagi tuh, Pak, untuk supaya terhindar dari kasus-kasus seperti ini? Sebenarnya kalau untuk SSL ya, kalau untuk SSL sendiri, eh SSL ini juga bagaimana ya, ada SSL yang gratis, bawaan dari hosting, ya misalnya Let's Encrypt gitu namanya. Itu SSL yang bawaan hosting ya, gratis itu. Tapi ada juga SSL yang seperti Sectigo gitu, atau mungkin dari R1 dari Google gitu. Nah, kalau terkait dengan SSL ini sepertinya tidak mengarah ke situ, Pak. Maksudnya SSL yang berbayar seperti itu baru dibutuhkan kalau websitenya itu mungkin skala global ya. Kalau misalnya masih skala nasional mungkin SSL yang seperti itu yang mahal itu, yang punyanya Sectigo misalnya itu belum diperlukan. Nah, tapi di luar sana ada jasa untuk layanan maintenance, Pak, atau mungkin pengecekan malware. Termasuk di Journal Support itu ada layanan pengecekan malware sama maintenance. Seperti itu, Pak. Oke, baik, baik. Terima kasih ya, Pak. Siap, sama-sama. Ya, eh, terima kasih ini Pak Oke, atas pertanyaannya dan Bapak Ibu sekalian. em, Jika ada yang belum jelas ya terkait dengan apa namanya pemaparan tadi disampaikan oleh Mas Indaka, bisa kontak-kontak kita ya. Eh, Misal pun nanti dibutuhkan untuk private ya Zoom, nah itu bisa dikontak aja ke saya atau ke Mas Indaka ya. Nah, kontak saya kira ada di grup ya. Bapak Ibu bisa gabung di grup kita yang ada di apa namanya di kelas saya. Jadi kelas saya itu rutin ya. Seminggu sekali, ada yang seminggu sebulan 2 kali ya terkait dengan ini. Nanti bisa gabung aja sehingga nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa direspon cepat oleh tim kami atau direspon cepat oleh saya pribadi ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini masih open mic Selamat ya. malam, Pak. Misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya punya kendala ada dua nih, Pak. Yang pertama itu ada timbul satu keanehan untuk proses indexing ya. Saya berpikirnya bahwa indexing itu kan ada dua tuh, indexingnya GSC dengan indexingnya Google Scholar ya. Ini yang jadi masalah nih, indexingnya Google Search Console itu 100% terindeks gitu. Tapi pada saat di Google Scholar itu tuh dia nggak masuk gitu, Pak. Kira-kira apa ya masalahnya, Pak? Kalau misalnya kita bisa dapat tips, apakah kita harus hubungi pihak Google-nya atau bagaimana gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Kan. Jadi, Mas Indaka langsung aja. Oke, Ya. oke baik. Ya, Oke. terima kasih Pak Han atas pertanyaannya terkait dengan indexing ya. Ya, memang sih Google Scholar itu memang agak ribet ya. Kadang kita sudah memaksimalkan di GSC-nya atau Google Search Console, tapi ternyata di GS masih belum muncul. Nah, ini sekali lagi perlu dicek dulu. OJS kena malware nggak? Yang pertama, aman dari malware. Kalau aman, apakah metadatanya aman? Misalnya nama penulisnya benar, kemudian penulisan abstraknya sudah benar, kemudian penulisan judulnya juga
aman lah istilahnya, tidak terlalu panjang gitu. Kemudian bisa juga eh, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu silakan dicek dulu. Misalnya sering unpublish, publish, unpublish, publish gitu. Itu juga memengaruhi indeksasi di Google Scholar karena ada salah satu klien jurnal support yang seperti itu. Jadi kebiasaan jelek setelah si artikel ini terbit sering di unpublish, kemudian publish, unpublish, publish gitu. Akhirnya hilang. Nah, tapi kalau di antara semua itu sudah aman ya, dirasa sudah aman, terutama yang malware itu kalau kita mau kontak Google Scholar pun ada emailnya. Ada Pak emailnya. Cuman pertanyaannya mereka balasnya kapan? Nah, karena di PubMed itu pernah saya ada dapat si kontaknya Google Scholar itu email. Nah, itu si apa salah satu editor jurnal PubMedia itu mencoba menghubungi. Nah, tapi nggak tahu sampai sekarang itu apa sudah direspon atau belum. Itu pun sebenarnya sudah dari bulan Maret atau April kemarin itu, atau mungkin Februari. Nah, solusi yang paling praktis kalau dari kami Pak biasanya yaitu pindah domain atau mungkin pindah subdomain. Nah, bisa jadi pindah domain atau pindah subdomain itu istilahnya mereset status indeksasinya di Google Scholar. Itu cara yang paling ampuh selama ini. Tapi dengan syarat tidak ada masalah di malware OJS-nya, tidak ada masalah di metadata, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ditinggalkan. Mungkin seperti itu Pak kalau dari saya itu kalau terkait dengan Google Scholar karena kita tidak pernah tahu algoritma yang digunakan untuk indexing Google Scholar termasuk persyaratannya seperti apa meskipun kita sudah comply dengan persyaratan mereka terus ternyata juga tidak kunjung terindeks mungkin hal-hal seperti itu mungkin sifatnya cuma saran saja kalau dari saya dari kami.